Ketemu lagi dalam channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review perubahan perilaku dan peran komunikasi kesehatan dalam perilaku kesehatan. Oke, perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Perilaku tidak sama dengan sikap. Ini akan nanti saya jelaskan di belakang. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ada 4 model yang bisa digunakan untuk, perubahan perilaku. Yang pertama model AIDA, yang kedua model hierarki pengaruh, yang ketiga model inovasi adopsi, yang keempat adalah model komunikasi. Nah, kita bahas satu-satu. Model AIDA, AIDA itu sebenarnya adalah singkatan dari A-nya adalah attention atau perhatian, I-nya interest atau minat, yang D-nya desire atau keinginan, dan yang terakhir yang A-nya adalah action atau aksi. Model AIDA ini banyak digunakan dalam dunia marketing dan advertising untuk menjelaskan tahap-tahap yang terjadi ketika konsumen pertama kali mengenal suatu produk hingga akhirnya memutuskan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Lanjut ke model hierarki pengaruh. Nah, model hierarki pengaruh ini secara resmi dikenal dengan hierarchical influence model, adalah kerangka teori terorganisir yang diperkenalkan oleh Pamela Schumacher dan Stephen Derris. Ini terdiri dari 5 tingkat pengaruh pada konten media, dari tingkat makro ke mikro. Nah, 5 tingkatannya itu adalah sistem sosial, lembaga sosial, organisasi media, praktik rutin, dan individu. Lanjut, yang model ketiga, inovasi dan adopsi. Menurut Roger dan Schumacher, adopsi adalah tahapan di mana ketika seseorang sampai pada level decision dan memutuskan untuk menerima suatu ide baru atau apa yang disebut dengan inovasi. Terus, selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah model komunikasi. Nah, komunikasi menurut Richard dan Yoshida dikatakan bahwa komunikasi dapat terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respon pada penerima melalui penyampaian pesan dalam bentuk tanda dan simbol, baik bentuk verbal maupun bentuk non-verbal, tanpa harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua pihak yang berkomunikasi punya sistem simbol yang sama. Lanjut, tahapan-tahapan penerimaan dalam perubahan perilaku itu adalah tahapan kognitif, tahapan afektif, dan tahapan perilaku. Nah, tahapan kognitif itu merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu, dapat disamakan penanganan, terutama apabila menyangkut masalah isu dan problem yang kontroversial. Terus tahap efektif adalah yang mana merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap yang merupakan aspek paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah tahap perilaku. Nah, tahap perilaku ini merupakan kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak dan bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. Nah, kita lanjut ke untuk model AIDA, perubahan perilaku, tahap kognitifnya, dia sudah atensi atau perhatian pada apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita jual atau kita promosikan. Nah,
tahap efektifnya, dia sudah timbul minat dan berkeinginan untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, tahap perilaku, tindakan. Nah, tindakan ini dia berubah atau tidak sesuai dengan yang kita. Lanjut ke model hierarki pengaruh. Nah, tahap kognitifnya ada kesadaran dan pengetahuannya bertambah dengan apa yang kita sampaikan. Terus tahapan efektifnya dia sudah mulai suka, rasa suka, preferensi dan keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan itu memang adalah yang baik gitu. Nah, pada tahap perilaku dia mulai melakukan pembelian dengan apa yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, model inovasi adopsi, tahap kognitifnya kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa mereka terima. Terus tahap afektifnya dia sudah mulai berminat dan mengevaluasi apa yang ingin kita ubah yang kita sampaikan itu. Terus tahap perilakunya adalah pencobaan atau adopsi. Dia mulai mengambil yang kita sampaikan, yang baik kita sampaikan itu sehingga dia mengadop dan merubah perilakunya. Terus yang terakhir adalah model komunikasi. Tahap kognitifnya paparan, penerimaan dan respon kognitif. Terus tahap afektifnya sikap sudah mulai berubah maksudnya. Terus tahap perilaku dia berubah perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita lanjut pengertian perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian seseorang. Menurut Robert Quick, 1974, dinyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan secara langsung praktek melalui tahapan proses belajar. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, tetapi sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perilaku itu sikap belum tentu adalah perilaku. Jadi ini yang menjelaskannya, sikap hanya sebagian dari perilaku manusia. Jadi perilakunya, sikapnya mempengaruhi perilaku seseorang. Ini bisa dijelaskan dari sini, awareness, perubahan atau peningkatan pengetahuan. Karena dia pengetahuannya meningkat, dia tahu mana yang baik, mana yang tidak, dia akan merubah sikap. Nah, merubah sikap ini diharapkan juga terjadi adalah perubahan perilaku. Baik, kita lanjut. Dimensi perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama adalah mengubah perilaku negatif tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Misalnya, anak-anak selesai bermain, kita minta untuk mencuci tangan. Itu biasanya mereka datang tidak cuci tangan, tapi setelah kita ajarkan, mereka mampu melakukan perubahan. Itu perubahan dari negatif menjadi perilaku positif. Yang ketiga, mengembangkan perilaku positif, pembentukan atau pengembangan perilaku sehat. Misalnya, mereka sudah biasa mandi 2 kali sehari. Nah, itu kita latih lagi untuk misalnya kalau kondisi-kondisi tertentu mereka harus mandi lebih dari 2 kali, misalnya 3 kali sehari. Terus, memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan ini, yang sesuatu yang sudah baik, sudah benar untuk mereka pertahankan. Sehingga dapat disimpulkan dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi keseimbangan antara kedua kekuatan dalam diri seseorang. Oke, kita lanjut.
faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama faktor sosial. Faktor sosial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku antara lain struktur sosial, peranata-peranata sosial, dan permasalahan-permasalahan sosial lain. Pada faktor sosial ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang baik. Sedangkan sebaliknya, jika seseorang berada pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang kurang baik juga. Dukungan sosial, keluarga teman mendorong perubahan-perubahan sehat. Contohnya, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Nah, ini dukungan sosial ini misalnya kantor tidak membolehkan karyawannya untuk merokok di dalam lingkungan kantor. Nah, sebenarnya itu juga salah satu yang bisa membuat orang berhenti untuk merokok karena 8 jam lebih dia tidak bisa merokok. Sama dengan konsumsi alkohol, bila teman-temannya tidak mengkonsumsi, biasanya tidak ada pengaruh dari luar, dia akan bisa berhenti dengan sendirinya konsumsi alkohol. Kita lanjut, faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang, faktor kepribadian, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku salah satu adalah perilakunya sendiri, kepribadian di mana dipengaruhi oleh karakteristik individu, penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan, interaksi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku, pengalaman mencoba merubah perilaku yang serupa. Contohnya adalah yang berhubungan rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari. Ini akan membantu individu agar dengan tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan yang dapat merubah perilaku. Sebenarnya ada juga kita bisa mencoba misalnya contoh ada orang yang sudah percaya bahwa dia merokok tidak akan sakit. Nah, itu diberi masukan seperti apapun, biasanya dia tetap akan menolak bahwa saya udah ngerokok sekian lama kok tetap masih sehat-sehat saja. Nah, jadi dia tidak mau merubah perilaku buruknya itu. Nah, kalau yang nomor 4 ini dari pengalaman, jadi misalnya akhirnya setelah penolakan-penolakan itu akhirnya yang merokok ini sakit. Sakitnya paru-paru. Nah, dari situ dia baru merasa bahwa sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan bahwa merokok itu nggak baik. Nah, dari situ biasanya baru bisa berubah karena karakter atau faktor kepribadian seseorang itu sangat mempengaruhi keberterimaan dengan informasi yang disampaikan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Emosi, faktor emosi. Rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki yang bersangkutan. Jadi, banyak keputusan-keputusan kalau diambil dengan emosi itu nanti hasilnya tidak akan baik. Misalnya dia tidak terima karena kita katakan bahwa rokok itu tidak baik. Nah, dia emosi dan itu biasanya tidak akan diterimanya apa yang kita sampaikan. Proses terjadinya perubahan perilaku. Prekontemplasi. Belum ada niat perubahan perilaku. Ini proses yang pertama adalah prekontemplasi. Belum ada niat perubahan perilaku. Kontemplasi.
individu sadar adanya masalah dan secara serius ingin mengubah perilakunya menjadi lebih sehat, belum siap berkomitmen untuk berubah. Terus yang ketiga persiapan, individu siap berubah dan ingin mengejar tujuan, sudah pernah melakukan tapi gagal. Yang keempat tindakan, individu sudah melakukan perilaku sehat sekurang-kurangnya 6 bulan sejak awal mulai usaha memperlakukan perilaku hidup sehat. Pemeliharaan individu berusaha mempertahankan perilaku sehat yang sudah dilakukan. Nah, peran penting komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, resiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Nah, seperti saat ini sedang terjadi kasus pandemi corona, komunikasi kesehatan ini sangat diperlukan sebenarnya untuk menyampaikan informasi-informasi yang terbaik, yang paling benar terkait masalah corona. Jadi, masyarakat tidak terlalu khawatir sehingga menimbulkan efek-efek negatif seperti tidak menerima perawat yang bekerja di rumah sakit yang pasiennya ada eh, menderita COVID-19. Nah, ini kan sebenarnya masalah. Jadi, komunikasi kesehatan itu kita perlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Terus peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut ini berdampak pada keluarga serta lingkungan komunitas individu. Nah, ini maksudnya seperti yang tadi saya sampaikan terkait isu terkait pandemi COVID-19. Nah, peningkatan kesadaran individu ini sangat penting karena seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa kita harus berada di dalam rumah, work from home. Nah, kalau mereka tidak sadar mereka tetap ada di luar, itu berarti penularan COVID-19 itu tetap bisa berjalan. Nah, peningkatan kesadaran ini yang kita perlukan dengan komunikasi kesehatan. Promosi kesehatan itu penting sekali. Nah, isu kesehatan, masalah kesehatan dan skala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik, maka ketidaknyamanan psikologis dan emosional tidak akan terjadi. Oke, lanjut. Antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lain akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan ini ataupun kasus kesehatan lain seperti kasus-kasus kesehatan penyakit genetik. Ada interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu dalam situasi biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor ini berpengaruh terhadap status kesehatan individu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait COVID-19, ini sangat penting, semua ini sangat penting karena saat inilah harusnya kita dengan anggota keluarga itu aware pada kesehatan nasional. Seperti mungkin seperti yang disampaikan oleh Agim, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil, dan mulailah dari sekarang, itu bisa kita terapkan karena kalau setiap individu masing-masing punya prinsip bahwa saya harus menjaga kesehatan agar masyarakat di sekitar saya ikut sehat, itu bisa kita terapkan di dalam komunikasi kesehatan ini. Melalui komunikasi kesehatan, kita bisa mempelajari timbal balik antara tiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar ke depannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk merubah perilaku individu menjadi lebih sehat. Oke, kita lanjut. Dan kepatuhan pasien terhadap pesan kesehatan. Ada dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien dengan saran medis yang diterimanya, yakni pasien harus terlebih dahulu memahami isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Untuk itu ia harus mampu menafsirkan dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis kepada dirinya. Pasien harus mampu mengingat saran medis yang diberikan bila dalam komunikasi informasi seputar kesehatan pasien,
para ahli medis tidak menggunakan istilah, jargon, atau media yang sulit dipahami oleh pasien. Seringkali tenaga medis kita menggunakan bahasa-bahasa kedokteran di dalam menyampaikan informasi kepada pasien. Nah, sebenarnya ini yang harus dikurangi. Jadi, bukan saja kita menuntut pasien untuk patuh pada apa yang kita sampaikan, tapi kita juga harus bisa mengkomunikasikan yang harusnya pasien tahu dengan sangat sederhana sehingga bisa diterima. Informasi itu bisa sederhana dan bisa diterima oleh pasien. Oke, bentuk komunikasi kesehatan. Lebih banyak orang mengenal kampanye media massa sebagai salah satu cara mengkomunikasikan isu-isu kesehatan. Namun ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain. Program entertainment merupakan salah satu cara yang cukup efektif dengan mengkomunikasikan informasi kesehatan. Beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh yang cukup kuat. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Volnarvelli, menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari oleh individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama. Berarti prime time. Bentuk komunikasi kesehatan lain adalah media advokasi yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan kesehatan. Komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. Komunikasi kesehatan terapeutik ini sebenarnya untuk penyembuhan. Misalnya, membantu pasien mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Komunikasi kesehatan ini bisa diberikan oleh keluarga, ahli medis, atau orang-orang yang berada di sekitar pasien atau penderita dengan memperhatikan beberapa prinsip, yakni harus ada sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang di sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik dan mental. Memahami bentuk arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Nah, komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga, komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan jika ada anggota keluarga yang menderita sakit. Nah, ini harus kita sampaikan, misalnya orang tua yang sakit parah itu harus kita sampaikan kepada keluarga bagaimana cara terapi dan pengobatannya, sehingga mereka tidak kaget pada saat harus menemui efek negatif dari terapi. Oke, komunikasi kesehatan pasien dengan pihak keluarga merupakan bagian penting. Terus dapat memahami keadaan anggota keluarganya yang sakit, terus kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi-informasi kesehatan, ketidakpahaman pasien atas hasil tes yang dijalani, serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis. Pihak keluarga juga tidak dapat memahami isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarga yang sakit, besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya pada anggota keluarga yang sakit. Nah, komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat dalam hal pemberitahuan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Jadi, promosi kesehatan itu merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan berupa perubahan perilaku baik dalam masyarakat maupun lingkungan organisasi. Nah, untuk bisa terwujudnya promosi kesehatan ini diperlukan strategi yang baik. Menurut Mubarak dan Khayatin 2018,
Strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan yang tercermin dalam 3 langkah. Yang pertama advokasi, yang kedua dukungan sosial, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Nah, advokasi ini perlu dilakukan untuk kita memberikan informasi kepada pembuat keputusan, penentu kebijakan, sehingga pada saat kita melakukan promosi kesehatan, kita mendapat dukungan dari penentu kebijakan dengan misalnya dia membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan apa yang kita sampaikan. Terus dukungan sosial ini juga kita perlukan untuk bisa berhasilnya promosi kesehatan yang kita laksanakan. Nah, misalnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur formalnya tuh petugas kesehatan. Jadi mereka, kita sama-sama dengan mereka bersama-sama melakukan promosi kesehatan itu untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat agar masyarakat mau menerima dan melakukan apa yang kita sampaikan. Karena seringkali di wilayah-wilayah tertentu mereka lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan yang lainnya. Nah, pemberdayaan masyarakat ini dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Jadi pemberdayaan masyarakat ini bisa kita lakukan dengan penyuluhan kesehatan. Nah, kesimpulannya, komunikasi dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, media entertainment, dan internet. Komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan, dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.